Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ini kita akan mengadakan layanan bimbingan konseling klasikal tentang apa sih itu COVID-19. COVID-19 atau yang biasa disebut corona ya, virus yang menyerang saluran pernapasan. Ya bisa ke manusia ataupun hewan. Gejalanya mirip gejala flu pada umumnya, tetapi memiliki resiko yang cukup berbahaya jika disertai penyakit bawaan. Kalau misalnya kalian punya penyakit entah itu TBC atau penyakit jantung atau diabetes, nah komplikasinya mungkin akibatnya akan lebih berbahaya daripada jika kalian tidak mempunyai penyakit bawaan. Bagaimana sih gejala-gejalanya? Karena COVID ini mirip flu, jadi gejalanya ya mungkin kurang lebih seperti kalian kalau misalnya terkena flu. Ada gejala umum, gejala khusus, dan gejala serius. Untuk gejala umumnya, gejala umumnya adalah biasanya kalian akan merasa demam, padahal kalian tidak habis hujan-hujanan atau terkena panas. Nah, ini kalian patut waspada. Selanjutnya adalah batuk kering. Ya sama seperti gejala flu pada umumnya, kita terkena demam, batuk. Nah, kalau di masa pandemi ini memang gejala flu perlu diwaspadai, apalagi kalau misalnya kalian tiba-tiba batuk kering padahal sebelumnya kalian tidak minum es, tidak makan gorengan atau apa. Nah, itu kalian juga perlu waspada. Selanjutnya gejala umumnya yang terakhir adalah kelelahan. Nah, kelelahan ini kan umum ya. Kadang kita duduk terlalu lama kan bisa juga lelah. Tetapi dalam masa pandemi ini kelelahan yang datangnya tiba-tiba itu juga patut diwaspadai. Selanjutnya adalah gejala khusus. Nah, gejala khusus ini kan ya hampir sama dengan flu, nyeri tenggorokan, diare, sakit kepala, hilangnya indera penciuman dan perasa. Nyeri tenggorokan ya kalian bisa rasakan, misalnya tenggorokan kalian terasa sakit atau mungkin gatal atau kering. Nah, terus diare ini kan bisa disebabkan karena mungkin makanan kalian yang masuk ke mulut kurang bersih atau apa. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu indikasi gejala khusus COVID-19. Selanjutnya adalah sakit kepala. Nah, ini juga umum terjadi. Jadi kalau misalnya kalian kok tiba-tiba sakit kepala, padahal tidak sedang memikirkan sesuatu yang berat, tidak sedang mengerjakan tugas atau apa yang sekiranya membebani pikiran kalian, nah itu juga perlu diwaspadai. Nah, yang khusus ini adalah hilangnya indera penciuman dan perasa. Nah, ini kalau misalnya kalian merasa seperti itu, ya mungkin harus segera mungkin kalian cek, entah itu ke lab atau ke rumah sakit. Nah, karena kan tidak umum ya kalau tiba-tiba misalnya kalian tidak bisa mencium bau-bau apapun, tidak bisa merasakan apapun. Kalau hanya sekedar flu mungkin masih bisa, tetapi kalau hilang total atau tidak bisa merasakan apapun, nah itu yang patut diwaspadai. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah gejala serius. Nah, ini yang gejala yang tingkat akhir. Pertama adalah kesulitan bernafas atau sesak nafas. Nah, ini pasti kan sangat memberatkan ya kalau misalnya kalian tiba-tiba gak bisa nafas, sesak nafas, nah seperti itu. Selanjutnya adalah nyeri dada atau rasa tertekan pada dada. Pernah gak sih kalian merasa dada kalian itu tertekan atau berat seperti itu? Nah, itu bisa jadi kalian punya gejala COVID-19. Selanjutnya yang terakhir adalah hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Nah, ini gejala lanjutan dari gejala khusus tadi. Kalau misalnya kalian lelah yang terlalu berat kan mungkin bisa lemes, gak bisa bicara, atau bahkan gak bisa bergerak. Nah, itu bisa jadi gejala serius yang menandakan kalau misalnya kita itu terkena COVID-19. Jadi kalau misalnya sudah seperti ini, ya mau tidak mau kita harus karantina mandiri atau lebih bagusnya kita langsung ke rumah sakit rujukan untuk COVID-19.
Selanjutnya adalah kita juga harus tahu bagaimana COVID-19 itu menular. Nah, dari sumber yang saya cari, virus ini menyebar dari tetesan atau percikan air, ya dari hidung atau mulut. Kemudian tetesan itu keluar melalui bersin atau batuk yang menempel pada benda seperti tangan, gagang pintu, meja, ataupun benda yang sering terpegang oleh tangan. Nah, kemudian benda tersebut tidak sengaja terpegang oleh kita atau orang lain, lalu kemudian orang tersebut memegang bagian wajah, terutama mulut atau hidung dan mata. Nah, jadi COVID itu menularnya lewat 3 bagian wajah itu, mulut, hidung, dan mata. Jadi selama masa pandemi ini memang kita harus berhati-hati dalam memegang atau istilahnya memegang benda, memegang mata, memegang mulut, memegang hidung. Takutnya tangan kita itu tidak sengaja terkontaminasi oleh virus. Selanjutnya adalah bagaimana sih cara melindungi diri dari COVID-19. Nah, caranya sebenarnya tidak terlalu sulit. Ya, yang pertama adalah cuci tangan. Cara ini adalah cara yang paling mudah untuk membunuh virus atau bakteri, karena tangan atau telapak tangan kita sendiri adalah tempat berkumpulnya atau sumber virus dan bakteri. Nah, kalau misalnya kalian tidak mau ribet bawa sabun kemana-mana, bisa pakai hand sanitizer. Selanjutnya adalah ini, jangan menyentuh mata, mulut, atau hidung, apalagi jika tangan tidak dalam keadaan bersih. Ya, misalnya kita habis keluar belanja atau apa, terus mata kita tiba-tiba gatel, mulut kita gatel atau hidung kita gatel, jangan sampai sekali-kali istilahnya memegang, ya. Takutnya apa? Takutnya ketika tangan kita dari luar itu memegang sesuatu, bisa jadi itu virus atau bakteri, dan kita memegang mata, mulut, atau hidung, akan dikhawatirkan virus tersebut atau bakteri tersebut masuk ke dalam tubuh. Nah, ini bisa menjadi awal tertularnya dari virus COVID-19. Jadi kalau misalnya kita sudah belanja atau keluar, alangkah baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, baru mungkin kalau misalnya gatal atau apa, mungkin bisa digaruk atau apa. Yang penting adalah kita membersihkan tangan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk. Jadi jangan sampai kalian kalau batuk atau bersin itu tanpa menutup mulut, ya, misalnya bersin, hacing seperti itu tanpa menutup. Nah, ini takutnya adalah cipratan airnya itu kemana-mana. Jadi ada yang nanti entah menyebar ke gagang pintu, entah ke gagang mobil atau ke meja. Nah, takutnya ini tidak sengaja terpegang oleh orang lain dan akhirnya menjadi tertular seperti itu. Selanjutnya adalah menjaga jarak dari orang lain. Maksudnya adalah jangan terlalu dekat atau kontak fisik, ya, jangan berkerumun guna mengurangi risiko tertular atau memutus rantai penularan. Jadi kalau misalnya kita tidak penting-penting amat, ya jangan istilahnya berkumpul, ya, berkumpul atau berdekatan, ya, karena untuk menghindari penyebaran virus COVID ini. Karena kan kita tidak tahu ODP itu kan banyak sekali. Jadi entah itu ada gejala atau tidak, kita harus tetap waspada. Selanjutnya adalah menggunakan masker atau face shield. Nah, ini yang masker atau face shield ini sekarang menjadi bahan wajib, ya, kalau misalnya kita mau kemana-mana. Bahkan kalau misalnya kita nggak pakai masker itu bisa kena tilang. Ya, seperti itu. Jadi masker atau face shield ini wajib. Ya, bisa kalau misalnya kalian punya uang berlebih, kalian bisa beli masker yang medis yang sekali pakai, yang kalau misalnya kotor atau sekali buang terus besoknya beli lagi. Atau kalau misalnya kalian punya budget yang terbatas, ya bisa pakai masker kain seperti itu, tetapi juga harus rutin dicuci. Jangan sampai pakai masker kain
sehari 2 kali pakai itu terus tanpa dicuci, ya itu juga sama aja, nanti juga tidak baik untuk kesehatan. Nah, setelah penjelasan tadi, mungkin banyak di antara kita yang pro kontra tentang COVID ini, karena banyak juga dari kita yang tidak percaya COVID-19 itu sebenarnya ada nggak sih. Nah, ini tergantung kalian mau percaya apa enggak. Kalau yang percaya, ya ini sudah ada yang mengalami. Kalau yang tidak percaya mungkin ya diambil hikmahnya saja. Mungkin eh, kalau misalnya kita tidak percaya dengan COVID, ya itu hak pribadi, tetapi ya kita tetap harus waspada. Istilahnya kalau misalnya kita tidak percaya juga ambil hikmahnya aja, kita harus tetap juga ikut protokol kesehatan seperti itu. Nah, kesimpulan dari materi yang kita bahas kali ini, dari materi yang sudah dijelaskan, diharapkan kita harus selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Jadi jangan sampai menyepelekan penyakit sekecil apapun gejalanya. Selalu menjaga jarak, menggunakan masker atau face shield. Jika ada yang masih meragukan COVID-19, ambil isi positifnya saja, bahwa dengan adanya COVID-19 ini kita menjadi lebih sadar akan kesehatan dan kebersihan. Ya, jadi jangan sampai COVID ini karena kita teledor, kita menyepelekan, jadi berlipat ganda ya. Jadi kita harus menjadi pihak yang aktif dalam memutus rantai penyebaran COVID. Terima kasih. Materi kali ini cukup sekian. Mungkin nanti bisa kita tambahkan diskusi setelah penyampaian materi ini. Mungkin ada yang kurang jelas atau apa, mungkin nanti bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.